Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Septiani dari kelas S1B Desain Komunikasi Visual dengan NPM 202046269. Di sini, saya akan menjawab soal ujian akhir semester Gasal mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Sebelum saya menjawab semua pertanyaan, saya akan membacakan soal terlebih dahulu. Soal nomor 1. Selama 1 semester, saudara sudah mengikuti dan mempelajari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Jabarkan topik materi menarik apa yang sudah saudara pelajari dan sertakan dengan contoh nyata. Dalam semester 1 ini, saya mempelajari pengantar ilmu komunikasi, yaitu tentang komunikator, komunikan, pesan, media, efek komunikasi, hambatan, persepsi, dan lain sebagainya. Materi yang menarik dalam 1 semester ini yaitu materi persepsi. Walaupun materi ini tidak cukup mudah untuk dipahami. Persepsi adalah sensasi pesan yang dikirim ke otak melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan sentuhan. Contoh nyatanya gini, saya bertanya kepada teman saya, apa yang pertama kali teman saya lihat dari foto tersebut? Teman saya menjawab, yang pertama kali gue lihat sih itu foto kue putri Ayu. Padahal, kalau lebih teliti dan lebih detail lagi, itu adalah kunciran rambut yang di bawahnya berwarna hijau dan di atasnya berwarna putih seperti parutan kelapa. Itulah materi yang bikin saya tertarik. Kita lanjut ke nomor 2. Jabarkan secara lengkap unsur-unsur komunikasi. Yang A, komunikator. Komunikator adalah seseorang yang mengawali pembicaraan, yang menanggapi suatu tanggapan, yang menjawab pertanyaan dari para si komunikan. Contohnya seperti penceramah. Penceramah ini adalah komunikator. Dia yang mengawali suatu pembicaraan, dia yang menjawab pertanyaan dari para jamaahnya. Nah, si penceramah ini termasuk si komunikator. Lanjut, yang B itu komunikan. Komunikan bisa disebut sebagai halayak, masyarakat, ataupun publik. Nah, komunikan ini yang merespon para komunikator. Dia juga yang bertanya, yang mengajukan pertanyaan kepada si komunikator tersebut. Tadi si komunikator contohnya penceramah. Nah, si komunikan ini contohnya para jamaahnya. Dia yang merespon dan dia juga yang memberikan pertanyaan kepada si komunikator tersebut. Lanjut, yang ke C yaitu pesan. Pesan adalah ide atau gagasan yang dibuat menjadi suatu pesan agar bisa dimengerti lebih mudah oleh orang lain. Misalnya, bentuk pesan atau gaya penyampaian. Pesan ini memiliki 2 jenis, yaitu pesan verbal dan pesan nonverbal. Pesan verbal ini pesan yang tertulis ataupun lisan. Contohnya, kita sering menggunakan WhatsApp untuk chattingan atau komunikasi. Itu termaksud dalam pesan verbal. Dan pesan nonverbal ini biasanya dilihat dari gambar-gambar, gerak tubuh atau gimik wajah. Gimik wajah tidak cuma satu. Contohnya, muka senang, muka sedih, kesal, pasti tentunya berbeda-beda. Nah, itu termaksud pesan nonverbal. Lanjut, yang ke D, media. Media adalah memindahkan sesuatu pesan baik untuk penerima maupun ke pengirim melalui berbagai bentuk komunikasi. Misalnya verbal, nonverbal, pesan, ataupun tertulis. Lanjut, yang ke E, efek komunikasi. Efek komunikasi adalah efek atau umpan balik tanggapan dari si komunikan. Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa
apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum atau sesudah menerima media tersebut. Kita lanjut ke nomor 3. Apa yang saudara pahami terkait hambatan komunikasi? Lalu, kaitkan hambatan komunikasi dengan kegiatan belajar mengajar daring yang sudah saudara lalui dalam 1 semester ini. Hambatan atau gangguan. Sekecil atau sebesar apapun hambatan, pasti akan menunda suatu kelancaran komunikasi. Contohnya pembelajaran daring ini selama 1 semester. Pasti banyak sekali pelajar yang mengeluh karena pembelajaran daring ini. Contohnya, dengan keadaan handphone yang kurang memungkinkan. Pastinya pembelajaran daring ini membutuhkan kapasitas yang cukup besar, paketan data yang lebih boros. Tentu saja pastinya pembelajaran daring ini membutuhkan paketan data yang tidak sedikit pastinya. Dia membutuhkan kuota yang cukup besar untuk melihat pengajaran melalui online, entah lewat YouTube, lewat Instagram, atau pengunduhan video mengajar melalui WhatsApp. Lanjut, sinyal yang kurang bersahabat. Setiap daerah pasti memiliki sinyal yang berbeda-beda, karena sinyal ini juga suatu hambatan dalam pembelajaran daring tersebut. Pastinya para pelajar, bukan hanya saya saja, tetapi para pelajar yang sedang melakukan pembelajaran daring ini mempunyai hambatan-hambatan tersendiri. Kita lanjut ke nomor 4. Jabarkan rancangan pesan pada karya yang saudara buat dari tugas individu dengan dikaitkan terhadap unsur-unsur komunikasi, yaitu komunikator, komunikan, pesan, dan alasan pemilihan pembentukan karya. Di sini saya membuat karya karikatur dengan berita penyuntikan vaksin di akhir tahun 2020 atau di awal tahun 2021. Ini adalah karya yang saya buat dari berita penyuntikan vaksin di akhir tahun 2020 atau di awal tahun 2021. Di sini saya membuat 2 ilmuwan atau 2 dokter yang sedang membuat ataupun meracik sebuah vaksin COVID-19. Dan di sini terdapat si komunikator tersebut. Dia yang mengumumkan kepada para masyarakat bahwa vaksin COVID-19 ini siap untuk disuntikan kepada para masyarakat. Untuk komunikannya sendiri, yaitu para masyarakat yang menerima penyuntikan vaksin COVID-19. Pesan dari karya tersebut adalah, semoga penyuntikan vaksin COVID-19 segera disuntikan kepada para masyarakat, terutama kepada para masyarakat Indonesia, agar masyarakat Indonesia terbebas dari COVID-19. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.